Oke, gimana Sandro? Gue bisa mulai atau? Yem, bro, please. Waktu dan panggung dan tempat. Oke, thank you banget Sandro, thank you Yemima, Novita, dan tim ID Melek Finansial ya atas undangannya. Sangat terhormat udah bisa diundang di forum seperti ini. Dan ya tadi kan udah dikenalin ya sama Sandro ya. Nama gue Angga Aditya Asaf. Gue di sini sebagai investment professional. Gue memang sengaja tidak membawa nama tempat gue bekerja ya, karena gue mewakili diri sendiri ya dalam hal memberi sharing expertise di forum ini gitu ya. Kali ini seperti yang udah disebutkan oleh tim ID Melek Finansial, kita akan membahas mengenai buying your first investment instruments for the first time ya. Kalau bahasa Indonesianya membeli instrumen investasi untuk pertama kali gitu ya. Nah, sebelum mulai slide-nya nggak ini ya, slide-nya nggak apa namanya nggak pindah ya. Yes, that's fine bro, that's fine. Kadang banyak uncertainty di hidup, jadi kita mesti tetap relax. Iya, exactly. Oke, siap. Ini dia. Oke, ya perkenalan dulu. Nah, ya tadi udah dikenalin ya, nama gue Angga. Ya kalau mau boleh sharing, gue ada 9,5 tahun pengalaman kerja di selama gue ini ya pengalaman kerja gue. 6,5 tahun diantaranya itu di sektor pasar modal, sisanya 3 tahun di perbankan. Selama di pasar modal itu tadi udah Sandro udah jelasin, gue memang lama di bidang equity analyst. Gue role-nya sebagai analis saham untuk sektor perbankan ya specifically. Jadi kerjanya equity analyst itu ya kita nentuin saham ini layak dibeli atau enggak, atau layak dijual atau gimana. Jadi kita ya kayak ngasih ide-ide investasi lah ke tim sales di tempat kita kerja supaya nanti tim salesnya bisa advice klien-kliennya masing-masing ya untuk ide-ide tersebut supaya kliennya ngikutin rekomendasi kita. Misalnya beli saham BBNI, beli gitu, jual saham BBRI, jual, seperti itu kira-kira ya. Nah, setelah 5 tahun jadi analis, gue memutuskan untuk pindah role, ya refreshing dikit lah ya. Kan setelah 5 tahun sama kayak Sandro juga kan kita udah cukup lama di analis. Kita pindah, kalau Sandro ke consultant, kalau saya sendiri jadi equity sales ya. Equity sales itu yang tadi saya bilang, role-nya itu untuk advice klien-klien kami untuk kasih tahu nih saham ini layak dibeli, saham ini jangan dibeli, sektor ini jauhin dulu, sektor ini yuk kita beli overweight sekalian, misalnya seperti itu ya. Gitu. Nah, so far di equity sales gue udah 1,5 tahun. Nah, selain ya pekerjaan gue di waktu luang juga gue bikin konten ya di Instagram sama di YouTube. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik investasi dan financial planning, silakan follow @invest.masangga di Instagram. Di YouTube juga bisa ya, coba search aja Few Minutes with Mas Angga. Itu udah ada banyak video di situ ya. Gitu ya. Memang nih baru banget ya gue start jadi content creator baru 2 bulan ini. Ya pelan-pelan lah, dan ya gue makanya alhamdulillah banget bisa diundang sama ID Melek Finansial, karena setelah ngobrol-ngobrol sama tim ID Melek Finansial ya visinya sama sih ya kita ya, membuat masyarakat Indonesia paling enggak yang dekat dengan community gue sendiri lah gitu. Misalnya keluarga gue, teman-teman gue, teman-teman yang hadir di sini ya, sepanjang yang bisa gue reach, gue mau ajarin tentang investasi, gue mau sharing my expertise tentang investasi, diskusi juga, supaya lebih melek, lebih nantinya tuh kalau ada yang nawarin ke kalian, bro, invest di gue bro, bisa 3 kali lipat, nah itu kalian jangan langsung ketipu ya, gitu. Kira-kira seperti itu.
Terus ya pendidikan gue S2 di Belanda, Tilburg University, dan S1-nya di UI ya. Mungkin kita langsung mulai aja. So, I believe yang hadir di sini udah udah mutusin untuk berinvestasi ya. Gue cuma jempol dulu buat kalian. Untuk yang belum, semoga abis sesi ini kalian udah mantap nih untuk memutusin untuk berinvestasi. Investasi itu penting guys. Kenapa? Yang pertama, yang ngalamin bencana keuangan itu mimpi buruk banget. Ya ini relevan banget nih sama keadaan sekarang ya, pandemi COVID-19. Kita nggak pernah tahu. Awal tahun ini kita biasa-biasa aja jalanin hari as usual. Yang kerja-kerja, yang usaha, yang masih sekolah-sekolah. Tiba-tiba datang namanya pandemi COVID-19. Harus PSBB, harus banyak lockdown. Kalau enggak banyak yang meninggal, banyak korban berjatuhan gitu loh. Alhasil ekonomi kita turun banget gitu. Gue yakin hampir pasti ada orang-orang yang kita kenal yang tadinya kerja harus dirumahkan, paling enggak ada juga yang tadinya masih kerja sih, tapi gajinya harus dipotong. Artinya dia nggak punya pendapatan seperti sebelumnya gitu loh, seperti sebelum pandemi gitu. Itu mimpi buruk banget karena hal ini kita nggak bisa kira-kira sebelumnya, tiba-tiba datang aja gitu. Pas saatnya datang, nggak sedikit orang yang nggak punya investasi gitu loh, alhasil kebingungan gitu loh, nggak ada duit, gue mau apa-apa susah, mau makan aja bingung gitu misalnya. Jadi supaya kita terhindar dari bencana keuangan ini, ya kita harus mulai berinvestasi. Gitu. Yang kedua, seiring bertambahnya usia, kebutuhan kita pun ikut bertambah. Nah, ini gue kasih contoh buat diri gue sendiri ya. Dulu pas gue masih mahasiswa, sebelum umur 20 tahun ya gue makan emperan pinggir jalan, warung yang cuma 10-15 ribu di Jakarta tuh udah lumayan murah tuh, 10-15 ribu. Udah kenyang, udah sama minum, itu gue nggak apa-apa gitu kan. Tapi seiring bertambahnya umur ya, apalagi setelah umur 25-30 tahun, gue sekarang umurnya 33 tahun, ya kan nggak bisa tuh makan sembarangan lagi ya. Nggak bisa makan yang yang nggak bersih. Apalagi kan mulai umur 30 tuh, kalau kondisi badan kita nggak fit dikit, kita jadi gampang sakit gitu ya. Makanya untuk makan pun ya gue harus upgrade gitu loh. Gue harus upgrade my own nutrition gitu loh. Makannya harus lebih bersih, lebih teratur. Ya alhasil untuk biaya makannya lebih mahal daripada saat gue pada sebelum umur 20 tahun yang lalu, 20 tahun kemarin. Gitu. Contoh lain ya, kalau misalnya kalian masih single sekarang, ya udah kalian kan cuma biayanya buat kalian sendiri. Nanti kalau kalian memutuskan untuk menikah, kalian yang jadi kepala keluarga ya, terutama ya biasanya suami-suami harus mikirin kebutuhan rumah tangga, kebutuhan istri juga gitu. Habis nikah harus punya rumah, harus anggarin uang untuk beli rumah. Habis punya rumah mau punya anak, harus anggarin untuk kebutuhan anak gitu. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Jadi, karena kita udah tahu nih kebutuhan kita tuh nantinya tuh akan bertambah. Apalagi nanti kalau di hari tua tuh yang namanya budget untuk ke dokter, bukannya karena sakit ya, karena untuk supaya kita nggak sakit aja itu naik loh gitu, medical check up dan sebagainya, dan itu biayanya nggak murah, I can say gitu ya. Jadi kita udah tahu nih nanti kebutuhan kita tuh nambah gitu. So ya dari sekarang kita harus ngambil keputusan keuangan yang tepat gitu. Salah satunya berinvestasi. Jadi invest di hari ini, kita ambil hasilnya di kemudian hari. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya benar, itu yang seperti yang barusan gue omongin ya. Jadi kalau kita tanamnya uang sekarang, kita tanamnya investasi sekarang, di kemudian hari kita akan dapat hasil investasi tersebut. Sebaliknya kalau kita tanamnya utang di hari ini, di kemudian hari kita ya nuainya utang juga, kita kecekek sama utang, kita bingung gitu. Pengen gak sih bisa pensiun sebelum usia pensiun? Ya gue pengen, beneran deh. Buat kalian yang belum kerja, nanti ini relevan banget ya. Kalau
ya kerja tuh ada ini juga, ada masa-masa jenuhnya juga lah. Tapi gimana kan kita harus kerja ya, biar gimana juga ya untuk dapat penghasilan gitu kan. Nah, kalau bisa pensiun sebelum usia pensiun, maksudnya sebelum kita setnya pensiun, kita secara keuangan tuh udah tercukupi gitu loh. Kan usia pensiun 55-56 ya kalau di Indonesia ya. Gue sih pengennya sebelum 50 tahun udah pensiun gitu. Nah, memang apakah gue bisa pensiun nanti sebelum 50 tahun? Ya belum tahu, tapi gue usahain banget dari sekarang. At least gue put my effort on that gitu. Nah, gue ajak teman-teman yang hadir di sini juga seperti itu. Gitu. Kalau bisa pensiun sebelum usia pensiun, kenapa enggak? Gitu kan. Malah kalau misalnya kalian belum usia pensiun kan badan masih fit segala, tapi uang udah berkecukupan, kalian bisa charity, ya kan? Kalian bisa bantu-bantu orang-orang di sekitar kalian yang butuh dalam hal keuangan gitu ya. Banyak kan, masih banyak di Indonesia ini kan yang butuh dalam hal keuangan, butuh nggak bisa sekolah dan lain sebagainya, itu kita bantu lah. Karena yang menurut gue membantu orang secara keuangan itu juga salah satu hal yang penting ya di hidup kita. Financial freedom itu kondisi di mana gue mau beli ini duitnya ada, yaudah yuk beli gitu. Nah ini gue kasih contoh nih, kalau kan PS5 bulan ini keluar gitu. Gue mau beli, ya udah duitnya ada tinggal beli gitu kan. Gue mau traveling ke Bali next weekend, ya udah beli tiketnya sekarang, next weekend tinggal berangkat. Intinya kalau kita mau ngapa-ngapain duitnya udah ada gitu. Jadi secara keuangan kita tuh udah bebas gitu. Nah yang terakhir nih, ini menurutku menarik banget, quote dari Bill Gates, if you were born poor it is not your fault, but if you die poor it is your fault. Ya kalau pas kita lahir kan kondisinya kan kita nggak bisa milih ya seperti apa gitu. Kita ya lahir ya udah kita terima aja gitu. Tapi sepanjang kita hidup kan kita arah dari hidup kita itu akan tergantung dengan keputusan-keputusan yang kita ambil, termasuk keputusan keuangan. Kalau kita ngambil keputusan keuangan yang benar, ya insya Allah kita nggak akan die poor. Ya tapi kalau sebaliknya kita ambil keputusan keuangan salah, ya we will die poor. Hopefully itu nggak kejadian di kita ya, jangan sampai deh guys. Jadi penting banget nih di hari tua kita jangan sampai tidak berkecukupan secara keuangan, karena ya gue memang belum tua ya, gue belum usia tua, tapi kayaknya nggak enak banget deh nanti kalau sampai di hari tua seperti itu ya. Gitu. Nah setelah udah mutusin untuk berinvestasi dan juga bagus tuh kalian ya untuk udah mutusin untuk berinvestasi, kalian juga ajarin diri kalian dan orang lain untuk rutin berinvestasi. Di sini gue mau share sebuah rumus. Kalian kalau misalnya udah pernah ikut perencanaan keuangan, training atau seminar tentang perencanaan keuangan, financial planning, kalian biasanya udah tahu nih, dikasih tahu nih rumus ini nih. Ya kalau kalian bosen, ya maaf, tapi gue nggak akan bosen-bosen ngingetin ini nih. Kenapa? Karena rumus ini udah banyak yang tahu sebenarnya, tapi belum banyak orang yang ngerti gitu. Jadi pendapatan kita itu harus kita alokasiin ke konsumsi pokok, konsumsi yang sifatnya rutin ya, papan sandang pangan, makan kita sehari-hari, untuk rumah. Jadi kalau ada cicilan rumah masuk ke konsumsi pokok ya, dan lain sebagainya yang kita kalau nggak ada konsumsi pokok ini nggak bisa hidup. Konsumsi senang-senang, konsumsi yang sifatnya untuk senang-senang. Misalnya tadi ya gue mau beli PS5 gitu kan, gue hobinya gaming. Atau misalnya kalian yang hobinya traveling, mau traveling. Jadi konsumsi yang senang-senang, beli lifestyle products, beli baju, beli sepatu, misalnya sepatu Air Jordan gitu ya. Padahal sebenarnya fungsinya sama, sepatu jadi alas kaki. Jadi ya yang Air Jordan harganya juta-juta, tapi ada sepatu yang biasa untuk alas kaki biasa harganya cuma ya puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Tapi karena kita pengen dapat prestisnya, kita beli yang Air Jordan misalnya gitu ya. Nah, apakah itu salah? Enggak. Gitu. Konsumsi untuk senang-senang ya penting juga gitu kan. Apalagi kan kita kalau misalnya punya kepuasan batin gitu ya, kebahagiaan diri itu juga penting. Kalau misalnya kebahagiaan diri kita tergantung sama konsumsi senang-senang, ya nggak apa-apa, ya tetap penting komponen ini gitu ya. Tapi ya yang paling penting adalah ya ini
jangan sampai melebihi konsumsi pokok lah gitu loh. Terakhir, nabung atau investasi. Nah ini misalnya kalau kalian udah sempat nonton video gue sebelumnya di Instagram invest.masangga, gue terakhir bahas mengenai cara ningkatin net worth. Net worth itu nilai keuangan kita sendiri gitu. Nah caranya itu salah satunya adalah dengan nabung atau investasi. Nah kalau dibalik secara matematika kan nabung sama dengan pendapatan, ya jadi kayak gini lah ya, kalian udah tahu lah secara matematika udah tahu. Tapi penting untuk diingat, jangan sampai seperti ini. Konsumsi pokok tambah konsumsi senang-senang lebih tinggi dari pendapatan gitu. Jadi kalau komponen yang ini lebih tinggi dari pendapatan, nilai yang ini kan minus ya. Kalau nilai yang ini minus, berarti kalian ngutang gitu. Ngutang untuk memenuhi konsumsi. Sekali-sekali nggak apa-apa lah ngutang gitu ya. Mungkin ada kebutuhan mendesak. Tapi kalau kalian rutin berhutang, wah itu udah recipe for financial calamity atau bencana keuangan. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman ya, tapi pasti kalian udah ngerti lah untuk hal ini. Buat kalian yang ngerti, ajarin community kalian, keluarga kalian, saudara kalian, teman kalian yang kelihatannya itu belum begitu paham, ajarin untuk seperti ini. Gitu. Di sini gue mau highlight lagi sebelum gue pindah slide, komponen investasi atau nabung ini jangan sampai nol, jangan sampai minus. Jadi harus tetap ada ya, mau lifestyle kalian seperti apa juga, ini harus ada. Kalian atur sendiri aja, dari pendapatan kalian mau alokasiin untuk konsumsi pokok berapa, konsumsi senang-senang berapa, nabung berapa. Gitu ya. Tapi jangan sampai ini nol. Gitu. Kalau ini nol, nilai keuangan kalian, net worth kalian, nggak akan naik gitu di kemudian hari. Nanti ya tadi yang seperti Bill Gates bilang, ya you will die poor lah kalau kayak gini ya kira-kira. Nah, jangan sampai nol. Jadi misalnya kalian punya gaji 10 juta nih buat yang udah kerja, cuma bisa nabung 100.000, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena 100.000 itu ya ningkatin nilai keuangan kita juga gitu loh. Sebulan 100.000 tabung, bulan depan lagi 100.000. Lama-lama kan jadi bukit juga gitu kan. Lama-lama kan nilai keuangan kita juga naik karena kita menabung atau investasi. Nah, sarana belajar untuk investasi banyak ya guys ya. Jadi obviously kalau yang konvensional kan baca buku ya. Tapi kita kan sekarang udah, karena teknologi udah maju, zaman udah canggih, ya kan udah banyak sarananya. Kalau buku yang gue suka nih dua ini ya. Jadi Intelligent Investor by Benjamin Graham, Value Investors by Ronald W. Chan. Kalau film The Big Short, Wolf of Wall Street, Margin Call, Inside Job, ini yang gue suka. Tapi memang kalau misalnya pengetahuan keuangannya agak kurang banyak, nonton film ini awalnya sih agak pusing dulu ya gitu, agak pusing dulu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian udah tahu lah kalau dunia investasi itu terrefleksi nih di film-film ini gitu. Nah terakhir media sosial nih kan ya, generasi kita ya sarana belajarnya nggak harus dari buku atau film, bisa juga nih follow akun-akun seperti ini ya, Adi Melek Finansial terutama ya yang ngadain forum ini gitu. So far kalau gue lihat sih konten-kontennya bagus dan ngundang pakar-pakarnya juga yang oke juga gitu. Terus Invest Mas Angga ya bukannya gue promosi ya, cuma ya gue berusaha untuk educate masyarakat luas, jadi bisa nih rekomen channel gue ke orang-orang lain. Terus ada dua ini nih, dua Instagram account yang juga menurut gue bagus, Topada Boy dan Mark Insight di Instagram. Ini dua ini temen gue juga di sektor pasar modal, kebetulan kenal baik. Topada Boy ini menarik banget nih. Ini sebenarnya dia ini sempat bahas investasi di barang berupa lukisan gitu. Unik kan kita biasanya dengarnya investasi itu di investasi itu di barang saham misalnya, di surat berharga, di properti. Nah dia ngajarin di lukisan tuh, unik banget. Nah, coba deh guys follow Instagram postnya. Mark Insight ini juga menarik karena banyak mengundang pakar-pakar
bisnis ya, misalnya di bisnis makanan, di bisnis apa, kalian bisa nih follow. Jadi intinya sarana belajar banyak nih kita di masa ini gitu. Jadi benernya nggak ada alasan lagi ya untuk kita, aduh mau belajar investasi bingung nih, apa Mas Angga di mana ya? Banyak sarananya gitu. Kalian bisa YouTube juga, ketik aja investasi, banyak tuh nongol video-video investasi ya. Gitu. Jadi kalau di hari ini ada yang ngerasa masih kurang pengetahuan, tapi nggak mau belajar atau masih tidak mau belajar, ya itu salahnya mereka sendiri ya. Karena sarana belajarnya udah banyak. Jadi manfaatin lah sarana-sarana kita punya sekarang. Nah, lanjut deh, kan kita tadi udah mutusin investasi, kita juga udah ajarin diri kita dan juga orang lain untuk berinvestasi. Nah, investasinya di mana aja nih Mas Angga? Gitu kan. Nah, di sini gue classify ada tiga aset untuk investasi ya. Yang pertama aset real, aset yang bentuknya ini ya, bentuknya real ya. Saya properti berupa tanah, rumah, apartemen, ruko ya. Ya ini umum lah ya, kalian udah tahu lah. Kalau tanah kan ya harganya cenderung naik, rumah bisa dikontrakin, bisa dikos-kosin, apartemen bisa disewain, ruko disewain. Nah, aset real ini bisa juga berupa kalian kalau udah udah yakin bisa buka bisnis sendiri nih, jadi entrepreneur. Bisnis kalian itu adalah aset real. Aset real juga bisa berupa komoditi, misalnya emas, gold. Nah, selain aset real, itu ada aset keuangan. Ya bentuknya kalian juga pasti udah sering dikasih tahu ya sama di sesi-sesi ID Melek Finansial sebelumnya ya, kalau kalian ikut. Ada berupa deposito, saham, reksadana, obligasi atau ORI, dan surat-surat berharga lainnya secara keuangan. Gitu. Nah, nanti kita bahas deh aset-aset ini nih, kekurangan kelebihannya apa. Nah, yang terakhir nih sebenarnya ada investasi menarik berupa aset personal. Jadi di era digital seperti ini, di era sharing ekonomi seperti ini, kayaknya nggak ada salahnya juga untuk kita mulai invest di aset personal. Invest di aset personal itu maksudnya apa? Kalau kita punya skill, kita kembangin skill kita sharing skill kita punya expertise, kita bagi ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Caranya bisa dengan bikin YouTube, IGTV channel kayak gue sendiri bikin IG invest.masangga, Bang Sandro juga bikin ya, banyak ya, ada Peluk Batin dan lain sebagainya. Itu bagus loh gitu. Selama berguna, ini bisa jadi investasi yang bagus juga nih buat kita gitu. Misalnya nggak bisa bikin konten di sosial media, ya nulis artikel atau buku, nanti kan bukunya bisa dijual, bukunya bisa di-sharing gitu ya. Berbagi ilmu juga penting ya gitu. Ya, misalnya kita punya keahlian sebagai chef, ya udah ada yang mau buka restoran, ya udah kita tawarinnya keahlian kita. Sini gue ajarin masak, gue ajarin cara bikin kue, gue ajarin ini, nanti lo bayar gue. Nah, dapat kan duit dari skill kita itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gue mau bahas kelebihan dan kekurangannya invest di masing-masing aset. Jadi memang sebenarnya gini guys, investasi itu tetap ada yang namanya resiko ya. Jadi tetap harus diperhatiin nih. Gue nggak mungkirin kalau ya orang invest itu kalau nggak ada resikonya tuh ya bisa dibilang bohong lah ya. Tetap ada resikonya. Nah, di aset real kelebihannya itu ya pertambahannya cenderung stabil ya. Ya misalnya tanah tadi kan. Jadi harga tanah tuh secara historis kenaikannya tuh stabil lah. Nggak berubah-ubah, misalnya tiap tahun tuh naiknya 5 juta, ya naiknya 5 juta. Kira-kira seperti itu. Harga emas juga kan biasanya dalam jangka pendek itu juga nggak berubah-ubah ya. Customizable, artinya bisa disesuaikan dengan kemauan kita gitu loh. Tanah kita jadiin rumah, kita bangun gitu. Kita punya rumah, kita jadiin segala macam, jadi misalnya kita jadiin tempat bisnis juga bisa rumah tersebut gitu. Potensi cuan tinggi di jangka panjang ya, of course kalau properti atau kita buka bisnis sendiri, kalau kita
sungguh-sungguh terus fokus ngejalaninnya sih ya, untungnya di jangka panjang tuh cukup tinggi. Kekurangannya ya perlu modal yang besar ya kalau beli tanah harus punya duit ratusan juta, miliaran gitu kan. Buka usaha sendiri paling nggak puluhan juta keluar ya. Dan tidak liquid nih maksudnya asetnya tuh relatif susah dijual gitu. Jadi kalau kita butuh uang kita berupa aset real, kita mau jual aset real ini butuh waktu. Kita harus pasarin dulu ke orang, tawarin ke orang, orangnya mau atau enggak belum tentu gitu kan. Jadi butuh waktu lah untuk menjual aset real kita kalau kita udah cuan gitu ya. Nah, gue ke aset keuangan dulu nih yang di bawah. Kalau aset keuangan kebalikannya aset real, kelebihannya itu biaya investasinya relatif murah gitu loh. Mungkin udah jelasin kali ya di sesi ID Melek Financial yang minggu lalu mengenai saham atau reksadana misalnya. Sebenarnya invest di saham atau reksadana uang 100.000 itu udah cukup sebenarnya untuk start ya. Malah di bawah 50.000 pun bisa gitu loh, untuk invest saham. Jadi murah. Dan kalian-kalian yang belum mulai berinvestasi, ya cocoknya memang di aset keuangan ya sebagai permulaan gitu. Dan gue rekomendasi sih di saham atau reksadana gitu ya. Channelnya banyak, bisa datang ke bank, bisa ke pasar modal atau sekuritas tempat gue kerja ya. Itu kalau kalian mau beli saham. Dan di jangka panjang potensi cuannya juga tinggi. Jadi sama nih sebenarnya dua aset ini, aset real sama aset keuangan tuh di jangka panjang potensi cuannya juga tinggi. Nah, tapi bedanya dalam jangka pendek nilainya tuh berubah-ubah, jadi cenderung volatile. Apalagi beberapa bulan kemarin kan saham kan naik turun ya, terdampak COVID, terdampak berita buruk, terdampak hal macam-macam. Ada berita vaksin naik, abis itu vaksin ini tunda turun lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nilai jangka pendek bisa berubah-ubah. Tapi kalau jangka panjang, potensi cuannya tetap tinggi. Nah, aset personal. Kelebihannya kita bisa ekspresiin diri gitu. Kita bisa ekspresikan diri kita. Kalau gue passion di investasi, gue ngajarin di forum ini, gue sharing di forum ini tentang investasi. Ya buat gue senang banget gitu. Kalau kalian punya skill, punya interest di suatu bidang, ya ekspresiin aja di aset personal kalian. Intinya gini sih, kalau untuk aset personal atau skill ya, atau kita punya expertise, kalau kita passionate enough, paling nggak satu orang nyantol di kita, satu orang tuh follow account kita, gitu. Paling enggak, gitu. Satu orang ini nanti bisa ngomong ke orang lain, si ini ngomongin investasi nih, follow, misalnya, atau enggak si ini ngomongin tentang interest dia di kuliner, follow gitu. Kira-kira seperti itu ya. Biayanya sangat murah ya, kalau nggak bisa dibilang gratis sih ya murah ya gitu. Ya kan nggak keluar biaya, kan kita cuma tinggal keluarin handphone kita bikin konten, udah gitu kan. Jangkauannya luas dan cepat. Ini gue ngomong sosial media ya. Gitu ya. Kalau buku kan ya butuh waktu lah untuk menjual. Kekurangannya ya sangat kompetitif gitu kan. Ya karena biaya sangat murah, semua orang bisa gitu loh untuk untuk jadi punya aset personal gitu. Dan saking kompetitifnya ya kadang-kadang kita harus bersaing nih sama kompetisi kita ya untuk dapetin follower subscriber. Gitu ya. Investasi apa yang cocok buat gue gitu loh. Nah ini gue kasih contoh lah ya di sini, di slide ini. Coba tanya ke diri kalian masing-masing, apakah gue masih pelajar, dapat uang jajan rutin dari ortu? Kalau iya ya invest di saham, reksadana saham secara rutin. Kalau gue masih muda, tapi udah bukan pelajar lagi nih ya, udah lulus, masih di bawah 30 tahun, udah kerja, punya income rutin dari gaji. Ya tetap invest di saham dan atau reksadana secara rutin untuk jangka panjang. Apakah gue seorang karyawan atau entrepreneur usianya di antara 30-45 tahun dan udah mulai punya tanggungan, nah ini kita harus balancein investasi kita
di saham dan reksadana, dan ini wajib ya, obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Alasannya kenapa? Karena kalau di usia kita yang ini, kita itu harus udah punya cash flow rutin secara stabil gitu. Karena kan kita kebutuhan udah mulai banyak, yang tadi gue bilang ya di awal sesi. Nah, makanya kita butuh uang untuk cash flow rutin dari investasi tersebut. Dan kita tuh biasanya dapatnya dari obligasi atau reksadana pendapatan tetap gitu. Bisa juga langsung invest di reksadana campuran, ya kan? Karena campuran kan campuran dari saham, pendapatan tetap, dan aset lain. Nah, ini juga menarik yang keempat nih. Apakah gue sekarang nganggur tapi punya pasangan yang breadwinner, punya income rutin dari gaji, tapi dia nganggur nih. Ini gue kasih contoh misalnya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga lah yang pasangannya itu kerja. Gitu. Dia nganggur nih gitu. Ya udah investasinya tetap ada yang cocok buat orang ini gitu, yaitu berupa aset real. Ya dia buka aja usaha gitu. Coba pikirin usaha apa yang cocok untuk dibuka gitu kan. Bisa juga kalau dia nggak pikiran untuk buka usaha, ya udah investasi aja di saham dan reksadana campuran. Terakhir, apakah gue seorang pensiunan atau menjelang pensiun? Ya udah, kan di hari tua kan kita butuh cash flow yang rutin ya, karena kan ya gue bukannya pesimistik ya, kan di hari tua itu kan ya apalagi yang kita cari kan, kita kan udah tinggal nikmati aja sisa hidup kita. Selama sisa hidup kita itu yang penting kita ada uang aja datang ke rekening kita ya untuk kita spend gitu. Nggak perlu yang aset yang bisa tumbuh kayak saham reksadana, itu nggak perlu. Ya cukup beli obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Dan di hari tua menarik juga nih, mulai invest di aset personal. Ya misalnya jadi dosen, jadi guru, ngajar ilmu yang dia dapat sepanjang hidupnya, nulis buku, sharing pengalaman, seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini ya, investasi apa yang cocok buat kita. Nah, coba kalian cocokin ke diri kalian masing-masing gitu ya. Nah, tapi di sini gue mau highlight kata-kata secara rutin gitu, kecuali di pensiunan. Jadi kalau umur kita masih relatif muda, investasi itu menurut gue bagusnya secara rutin. Maksudnya apa? Secara reguler, setiap bulan kita terima gaji dari kerjaan kita atau dari bisnis kita, sebagian kita sisihin. Kayak tadi gue bilang di slide sebelumnya, sebagian ada yang kita tabung atau investasikan. Itu harus dilakuin. Kan gue juga kebetulan ketemu beberapa orang yang investasinya udah sekali aja gitu, taruh duit sekali di reksadana. Habis itu gue mau lihat uang gue naik atau enggak. Ya nggak salah sih, cuma ya hasilnya kurang ini aja ya, kurang. Jangan expect hasil yang besar dari cara seperti itu. Gitu. Gue kasih contoh, gue sendiri tiap bulan keluarga gue, istri gue ya, to be exact, itu invest di saham BBCA. Tiap bulan beli 1 lot saham BBCA. Tiap bulan beli 1 lot di harga pada saat itu di harga market. Pada saat istri gue mulai berinvestasi di saham BCA, itu harga saham BCA kalau nggak salah gitu 16 ribuan. Ya udah kita beli dari harga 16 ribuan, tiap bulan istri gue beli. Sekarang harganya 30 ribu. Jadi dari 16 ribu ke 30 ribu hampir 2 kali lipat, dan kita invest secara rutin. Jadi tiap kita dapat uang, kita langsung beli saham BCA. Kita dapat uang, beli saham BCA. Hasilnya ya cukup oke sih buat keluarga kita seenggaknya ya. Karena kan kalau kita boleh sharing, kita ngelakuin itu untuk pendidikan anak kita sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Yang penting kalian investasinya harus secara rutin, nggak bisa cuma sekali doang, gitu. Nggak bisa. Gitu. Nah, sebenarnya di luar hal ini, sebenarnya sih nggak ada investasi yang yang kayak saklek harus kayak gini juga gitu. Kalian nanti di sesi tanya jawab juga bisa tanya ke gua. Misalnya keadaan kalian spesifik banget nih, misalnya orang tua kita sakit atau gua harus investasi apa nih Mas Angga gitu.
Kira-kira seperti itu. Atau misalnya gue belum punya uang sama sekali nih Mas Angga, gue masih dapat uang dari orang tua gue sendiri, masih SMA, gue masih mahasiswa gitu. Gue harus invest di mana? Nah, nanti di sesi tanya jawab bisa tuh kalau kalian ada yang mau tanya ya. Nah, selain kita udah mutusin investasi, kita juga harus tahu nih waktu yang tepat untuk kita berinvestasi. Di siklus ekonomi seperti apa, investasinya beda-beda waktu yang tepatnya. Ingat rule of thumb dari berinvestasi, kita harus beli aset tersebut pada saat harganya lagi murah. Kayak tadi gue kasih contoh, harga saham BCA kita mulai beli dari harga 16.000 satu lembarnya. Gitu. Ya terserah sih, kalian mau jual atau tahan pada saat harga tinggi, yang penting kalau harga udah naik, kita kan udah untung, by nature ya. Nah, aset-aset ini harganya murah itu pada saat apa gitu loh. Yang pertama, saham dan reksadana saham. Harga saham dan reksadana saham ini itu murah pada saat ekonomi lesu krisis seperti sekarang ini guys. Kondisi pandemi gitu ya. Kondisi pandemi itu membuat ekonomi turun yang mana berakibat pada saham, harga-harga saham yang turun juga. Suku bunga lagi rendah gitu loh. Ini juga biasanya kalau ekonomi lesu, krisis, suku bunga turun juga sih gitu loh. Karena kan orang-orang pasti butuh pinjem ya, ke bank gitu loh. Nah, kalau pinjem ke bank kan kalau orang-orang kan pinjem ke bank kalau suku bunga lagi rendah. Tapi ada tanda-tanda recovery gitu atau katalis gitu. Nah, sebenarnya saat seperti ini nih, saat yang tepat untuk kita investasi saham gitu. Karena kita lagi in the middle of crisis, economic crisis karena pandemi, tapi udah mulai ada tanda-tanda recovery dari vaksin gitu kan, dari vaksin yang kabarnya nanti pemerintah akan mulai distribusiin bulan depan untuk tenaga kesehatan dulu, tahun depan untuk kita masyarakat luas gitu ya. Yang kedua, properti. Kalau misalnya kalian punya cukup uang ya, uangnya ada banyak, harga properti itu lagi murah pas kapan? Sama sebenarnya, pas ekonomi lesu, lagi krisis, dan juga suku bunga lagi rendah. Karena pada saat dua hal ini terjadi, harga rumah tuh biasanya turun. Gitu. Obligasi reksadana pendapatan tetap, itu kita belinya pas saat seperti apa? Gitu. Biasanya investasi di obligasi reksadana pendapatan tetap itu tepatnya itu di pada saat ekonomi lagi tumbuh kenceng-kencengnya dan inflasi lagi tinggi-tingginya. Jadi ini kayak kita itu pada tahun 2011, 2012 gitu. Pada saat itu ekonomi Indonesia tumbuh cepat-cepat banget gitu, sangat cepat. Orang pada belanja, pada beli barang, konsumtif, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita penting nih, kita jangan seperti kebanyakan orang. Pada saat seperti ini justru kita beli obligasi gitu. Kita beli obligasi karena pada saat kondisi ekonomi tumbuh cepat, inflasi tinggi, suku bunga lagi tinggi. Nah, ingat obligasi itu kan imbal hasilnya kan berupa kupon bunga. Ya, kupon bunga kan menariknya kalau suku bunga lagi tinggi. Ya. Deposito berjangka juga sama seperti obligasi. Ya. Nah, yang terakhir nih emas. Nah, menarik nih emas nih. Masyarakat luas, teman-teman gue atau keluarga gue yang pengetahuan investasi atau keuangan yang masih cukup minim, itu beranggapan ya udah beli emas aja gitu. Toh harganya naik terus. Salah. Ya bukan salah sih, kurang tepat lah. Kenapa? Karena emas itu harganya akan naik kalau kondisi krisis seperti ini nih, seperti sekarang gitu. Nah, waktu yang tepat untuk membeli emas itu pada saat ekonomi lagi tumbuh cepat dan suku bunga lagi rendah. Jadi, kalau orang lagi nafsunya belanjanya tinggi, malah kalau perlu nggak usah nabung, nah itu saat yang tepat untuk beli emas. Karena biasanya siklus ekonominya setelah ekonomi tumbuh cepat tuh ini, menurun ya. Nah, ini menarik nih. Kalian pahamin, kalau mau screenshot silakan gambar ini. Jadi siklus ekonomi kan ada ya lesu nih kayak sekarang nih lesu ya. Tapi kita kira-kira udah mau ekspansi lah, mau naik lagi karena udah ada vaksin. Nanti habis ada vaksin muncak, habis muncak turun lagi. Kira-kira seperti itu.
Nah, di siklus ekonomi masing-masing tuh ada tuh investasi yang tepat ya. Nah, ini gue coba jabarin di sini. Nah, kita kira-kira kan sekarang ada di sini nih ya. Jadi kita lagi krisis nih, lagi in the middle of crisis, tapi bentar lagi mau recover karena ada vaksin. Belinya apa? Belinya reksadana saham atau saham langsung. Gitu. Kenapa? Karena nilai saham ini akan cenderung naik kalau pertumbuhan ekonominya naik juga. Gitu. Jadi harga saham itu adalah fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah kalau udah peak, misalnya nggak ada tumbuh lagi nih, udah peak nih, mau turun, tinggalin saham, beli obligasi reksadana pendapatan tetap. Gitu. Karena pada saat turun, harga saham turun kan. Tapi pada saat ini, tadi gue bilang, harga obligasi atau suku bunga tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi cocok nih beli obligasi nih pada saat ekonomi lagi peak ya. Nah nanti pas turun, biarin harga obligasi ini bergerak naik. Jadi gini, kalau ekonomi turun biasanya harga obligasi naik. Nah di sini juga sama ya. Nah kalau ekonomi lagi turun mendekati trough atau bottom, nah mulai deh di sini kalian pertimbangin beli emas atau kalau punya uang beli properti. Karena harga emas pada saat ekonomi mulai turun, harga emas mulai naik. Nah, sebelum harga emas naik, kalian beli emasnya. Gitu. Properti enaknya pas sudah di bawah nih, di trough. Karena di sini nih orang udah deh ekonomi lagi sulit, gajian aja enggak, daya beli turun, gimana gue mau beli properti. Tapi kalau kalian ada uangnya, ya beli properti, harganya lagi murah nih. Nggak ada yang mau beli properti. Kalau nggak ada yang mau beli properti, harga properti ya turun lah. Nah, gue kasih gambaran. Gue baru ini gue beli rumah di Jakarta Pusat. Gitu. Harganya itu dari awal gue nego sama seller, sama penjual, sampai akhirnya gue beli, itu turun 32%, guys. Turunnya 32%. Menarik kan? Gitu. Nah, orang kan selalu, masyarakat luas ya, terutama, itu selalu beranggapan properti itu harganya akan cenderung naik. Gitu. Tapi nggak juga, ada saat-saatnya harga properti itu turun. Gitu. Terutama pada saat krisis seperti ini. Nah, ini tepat nih. Gitu. Bisa juga kalian kalau membuka bisnis sendiri atau investasi aset real juga tepat pada saat trough gitu. Karena harga aset real itu murah pada saat ini. Dan kalau misalnya mau buka usaha perlu minjem uang ke bank misalnya, bunga bank lagi murah juga. Tapi kalau untuk misalnya, nah kan kita kan sebagai manusia kan susah banget gitu ya. Kita ngira-ngiranya nih, kita nih lagi di siklus yang mana ya? Ya sebenarnya sih bisa dikira-kira ya. Kalau sekarang kan ya obviously lagi bottom nih, kita lagi krisis, tapi kita mau ekspansi gitu loh. Nah nanti kalau udah peak itu tanda-tandanya biasanya gini nih, mall rame, harga-harga barang-barang rame, terutama harga makanan nih, harga cabai, makanan tuh naik. Nah itu tuh tanda-tanda ekonomi lagi peak. Gitu. Jadi harga-harga aset di sini lagi mahal. Nah, tapi kalau misalnya kalian, aduh susah ngira-ngira, sekarang tuh lagi siklus yang mana sih? Ya, gue juga punya investasi yang tepat menurut gue untuk seluruh waktu, yaitu kalian diversifikasi saham dan pendapatan tetap, atau invest di reksadana campuran, atau ya aset personal gitu. Aset personal tuh nggak ada waktu yang tepat ya untuk investasi aset personal, ya bisa kapan aja ya. Gitu. Nah, untuk saat ini apa yang cocok? Yaitu saham dan reksadana saham. Gitu. Tadi udah gue bilang ya di slide sebelumnya. Nah, gue kasih gambaran, pasar saham Indonesia ini udah turun 15% year to date ya, sampai hari Jumat kemarin, berdasarkan data yang gue punya. Ya. Gitu. Sebenarnya sih pada awal pandemi turunnya tuh minus 25%. Jadi ini udah naik sebenarnya, udah naik 10%. Gitu ya. Tapi masih ada harapan untuk naik lagi, karena kan ini kita ada tanda-tanda recovery ya, karena ada vaksin. Jadi kalau mau beli saham belum telat gitu saat ini. Yang kedua, dalam sejarahnya pasar saham Indonesia itu selalu survive dari kondisi krisis, selalu ya. Gue pindah ke slide selanjutnya dulu ya. Ini kelihatannya kira-kira guys ya.
Jadi gue mau tandain nih periode krisis ini tahun 2008. Tahun 9798 tuh di sini nih kira-kira nih, di sini. Ini kan kelihatan nih turun dikit ya. Ini dari 1000 jadi 600 ya indeks harga saham gitu. Terus ini mini krisis karena pada saat ini harga komoditas turun. Ini juga terakhir nih yang ini pandemi nih. Lihat deh, turunnya dalam banget kan dan cepet gitu loh. Nah, kalau misalnya kita sempat beli di sini nih guys, sempat beli di sini nih, kita udah cuan sebenarnya. Cuma kan pada saat itu kita nggak tahu, mungkin kita takut gitu. Ini pandeminya berkepanjangan atau enggak. Tapi kan nyatanya kan kita udah ada sering dengar pertanda recovery. Nah, sekarang posisi kita di sini. Nah, apakah akan balik ke level ini? Iya, menurut gue. Ini nih histori harga saham, indeks harga saham gabungan Indonesia 25 tahun terakhir nih. Jadi selalu survive dari kondisi krisis. Habis turun, dia membal naik. Habis turun lagi, membal naik lagi. Turun, membal naik lagi. Ya kalau sekarang turun, masa iya sih nggak membal naik lagi? Gitu loh. Nah, waktu yang tepat ya pas turun ini gitu loh. Tapi gue nggak sempat beli saham di sini nih Mas Angga. Ya nggak apa-apa. Beli di titik ini, masih ada harapan naik ke sini lah. Kira-kira sama kayak sebelum turun. Dan kalian masih bisa cuan nih. Gitu. Gue balik lagi ya ke slide sebelumnya. Nah ini beli saham pada kondisi krisis ngasih peluang cuan besar. Dan yang terakhir, investasi saham tidak perlu modal yang besar. Uang 50.000 itu udah bisa beli saham. Gue kasih contoh saham ya yang bisa kalian beli dengan harga ya, dengan uang 50.000. Saham tersebut itu adalah Adisarana Armada ya, atau kode sahamnya ASA. Terakhir gue cek itu harganya per lembar itu 484. Sorry, sebelum gue terangin tentang harga sahamnya, perusahaan ASA ini itu bergerak di bidang logistik. Nah, logistik ini kan relevan banget nih dengan kondisi kita sekarang. Kita pada work from home, kita nggak bisa keluar rumah secara banyak gitu ya. Kan kita sekarang rely-nya ke e-commerce, Tokopedia, dan lain sebagainya untuk kita beli-beli kebutuhan kita. Nah, supaya bisa deliver barang itu ke kita kan perlu yang namanya jasa logistik gitu kan. Nah, salah satu itu ASA gitu. Bisnis logistiknya dia itu antar aja namanya, kalau kalian tahu ya. Antar aja tuh kan dipakai tuh sama online seller kan kalau mau kirim barang ke pembeli. Salah satunya ya. Gitu. Nah, potensi growth dari logistik itu justru sangat besar nih di kala seperti ini gitu loh. Dan harganya tadi seingat gue 480-an rupiah per lembar. Kalau kalian beli saham itu kan harus minimal satu lot. Satu lot itu 100 lembar, berarti 480 kali 100, 48.000. Nah, duit 50.000 kalian masih sisa 2.000 dari beli harga saham ASA aja. Gitu. Kira-kira ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi nggak mahal gitu loh. Dan gue yakin kita yang hadir di Zoom ini bisa nih mau mulai investasi dengan uang hanya segini gitu. Nah ini kalau misalnya kalian udah ada cukup uang terus udah pede beli properti, tadi udah gue jelasin ya. Harga rumah secondary dari hasil survei gue sekarang baru-baru ini itu udah turun 30-60%. Jadi misalnya harga rumah di Jakarta ada yang 5M. Kalau terus kita tanya ke buyernya, ke sellernya, sekarang berapa Pak? 2,5M. Turun setengahnya bro. Murah banget gitu loh, dibanding sebelum keadaan krisis gitu loh. Makanya kalau misalnya kalian ada cukup uang atau punya cukup uang untuk DP paling enggak, kalian beli aja properti. Minjem duitnya ke bank. Suku bunga lagi rendah pula, gitu kan. Nah, propertinya mau kalian apain, terserah kalian. Mau kalian tempatin boleh. Kalau kalian jadiin produktif, lebih bagus lagi. Jadi propertinya itu mau dijadiin kos-kosan yang menghasilkan. Nah, oke tuh, tiap bulan dapat pendapatan di kos-kosan. Disewain misalnya, kontrakin ke orang lain itu juga bagus tuh. Nah, untuk jangka panjang investasi properti ya tetap menarik. Karena dari banyak ada 15 juta rumah tangga tuh yang belum punya rumah. Jadi sekarang masih ngontrak, masih ngekos gitu. Jadi kedepannya sih pasar perumahan ya akan tetap menarik sih sebenarnya. Gitu.
Nah, terakhir sebelum gue udahin, hati-hati yang namanya investasi bodong, ya kan. Kan baru-baru ini kita dengar kasus dari Joska, dari kita nggak apa-apa nih ya sebut namanya ya, Jiwasraya dan lain sebagainya kan, gitu. Itu kita harus hati-hati sama investasi-investasi yang modelnya seperti ini. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, kepemilikan investasinya itu bukan atas nama kita sendiri. Bukan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke kalian, dia sebagai financial consultant, atau misalnya orangnya seperti gue gitu, financial practitioner, investment practitioner, datang ke kalian, sini nih, gue pegang deh uang lo, gue taruh di saham, jamin lo cuan 3 kali lipat misalnya. Nah itu jangan. Karena kalian itu, kalau udah urusannya uang itu harus tetap atas nama kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nitipin uang kalian di saham atau reksadana, kalian akan dibukain rekening dana nasabah RDN atas nama kita sendiri. Jadi si manajer pengelola investasinya nggak bisa tuh main-main sama uang kita. Kita mau tarik uangnya, bisa. Si manajer investasinya, oh yaudah, oke silakan tarik aja. Gitu. Yang kedua, ciri-cirinya pengelola investasinya nggak jelas gitu loh. Misalnya dia nggak berizin, nggak punya website, atau nggak berizin resmi. Kalaupun punya website pun harus berizin dari OJK gitu loh. Karena ada izin manajer investasi dari OJK. Gitu ya. Nah, kalau dia nggak berizin, jangan, kalian jauhin. Kalau berizin resmi pun, misalnya kayak Jiwasraya kan dia berizin resmi. Kalian baca prospektusnya dia, gitu. Pantau juga isi investasinya apa aja. Kalau ada saham yang aneh-aneh, tanya kenapa kok beli saham ini, misalnya. Alasannya apa? Kalau alasannya nggak masuk akal, tarik uang kalian. Ya, karena ini biasanya kalau saham aneh-aneh, biasanya harga sahamnya fluktuatif, ujung-ujungnya kita rugi gitu. Dan too good to be true ya. Kalau dia janjiin, nah kalau dia mulai janjiin nih, misalnya uang 3 kali lipat naik, nah udah jangan percaya deh, bullshit. Bebas risiko, bullshit juga. Semua investasi itu ada risikonya. Jadi kalau ada yang kayak gini, langsung lari sejauh-jauhnya ya guys. Oke, ini aja dari gue. Semoga bermanfaat ya, terima kasih. Gue balikin ke moderator kalau ada pertanyaan. Thank you. Oke, makasih banyak Mas Angga buat materinya. Seru banget ya kita bisa mendengarkan materi hari ini. Ada macam-macam tadi ya tentang instrumen investasi. Kita bisa lihat tadi ada pilihannya, ada aset real, aset keuangan, aset personal, di mana aset real tuh bisa ada properti, kemudian bisa buka bisnis sendiri, komoditi juga. Terus juga aset keuangan tadi ada deposito, ada saham, reksadana, sama obligasi. Dan aset personal itu ada bisa bikin YouTube atau IGTV channel, kemudian juga bisa nulis artikel. Nah, mungkin teman-teman pasti selama nyimak tadi pasti banyak pertanyaan ya yang terbesit gitu ya di pikiran, dan sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa sih yang masuk pertanyaannya. Mungkin sebelumnya ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Kalau belum ada, saya I think Yasmin tadi dia mau nanya langsung. Oh ya. Silakan Yasmin. Halo Mas Angga, izin bertanya. Aku mau nanya nih, jadi ini aku ceritain kasusnya dulu ya. Kan sekarang itu aku jadi kampus ambassador di ID Melek Finansia. Terus kita bikin konten juga di IG, tapi kan targetnya tuh khusus ke milenial. Tapi sedangkan kadang-kadang aku suka ditanya gitu sama kerabat atau keluarga yang lebih tua tentang investasi di pasar modal. Nah, aku pengen nanya, gimana cara efektif buat ngejelasin ke mereka ya Mas? Terima kasih Mas. Oke, ya biasanya kan kalau orang-orang lebih tua itu kalau investasi di pasar modal tuh mereka umumnya nggak gitu familiar. Malah
nggak sedikit yang bilang investasi saham tuh judi gitu, atau riba lah atau apa gitu. Ya kalau urusan misalnya riba atau judi itu kita kembalikan ke masing-masing aja. Cuma kita jelasinnya gini aja, Yasmin, ke mereka. Kalau kita beli saham itu kita beli perusahaannya tersebut. Kita beli saham Telkom, kita beli perusahaan Telkom, kita ikut memiliki perusahaan Telkom ini misalnya. Gitu. Uang kita akan berkembang seiring dengan pertumbuhan laba dari Telkom tersebut. Gitu dong, masuk akal kan? Gitu. Nah, selama sahamnya jelas, misalnya Telkom ya, perusahaannya kan established, well known. Kita aja pakai jasanya loh Telkom. Kita kan ya kalau yang punya simpati, dulu punya telepon di rumah masing-masing kan tuh jaringannya Telkom dong. Ya kan? Perusahaannya jelas dan resiko bangkrutnya pun juga rendah gitu loh. Jadi ya masa sih kita nggak mau uang kita tumbuh seiring tumbuhnya bisnis Telkom misalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita jelasin sahamnya itu jangan saham as in barang lembar saham gitu. Kita jelasin saham perusahaannya apa gitu. Perusahaan yang orang tua kita tahu deh, Telkom pasti tahu kan gitu. Wah, BUMN bagus tuh. Ya asal kalian tahu aja Telkom tuh satu tahun net profitnya itu bisa 20 triliun. 20 triliun. Kalau kita beli saham Telkom, ya walaupun cuma mungkin berapa ratus ribu, berapa juta, kalau labanya tumbuh, kan harga saham kita ikut tumbuh juga, gitu. Kira-kira gitu, Yasmin. Nah. Thank you, Mas. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya secara langsung sebelum saya bacain yang pertanyaan yang udah masuk. Oh iya, sambil ngingatin juga kita ada feedback juga ya untuk webinar ini. Jadi bisa teman-teman peserta bisa ngisi di bit.ly/feedback webinar IMF. Ada di fitur chat kita ya untuk feedbacknya, untuk link feedbacknya. Kemudian ada yang masih ingin bertanya secara langsung? Kalau gitu saya bacain yang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk aja dulu ya. Oke, aduh. Ini ada pertanyaan nih untuk Mas Angga. Reksadana pasar uang yang paling rekomendasi, kira-kira platform apa ya, Mas? Reksadana pasar uang yang rekomendasi platformnya. Iya. Oh, kalau platform sebenarnya menurut pendapat gue pribadi ya, semua platform itu sama aja. Jadi mau platformnya Bibit, mau platformnya Bareksa, atau apapun, atau kalian bisa beli reksadana ke bank itu sama aja sebenarnya. Reksadana itu kan sebenarnya manajer yang kalian perlu cari tahu itu manajer investasinya siapa. Gitu. Kalau pasar uang itu biasanya ya nempatinnya kan di deposito bank ya, gitu. Jadi so far sih gua nggak melihat perbedaan yang mencolok reksadana pasar uang dari manajer-manajer investasi yang gue tahu, gitu. Tapi yang bisa gue rekomen reksadana pasar uang itu ya di Mandiri Investasi ya, MMI. Trimegah juga oke secara reksadana pasar uang. Kira-kira seperti itu sih, karena pada ujung-ujungnya manajer investasi hanya nempatin di deposito yang bunganya itu sebenarnya ya udah tailor made dengan bunga market ya, jadi nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Angga untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Fikri, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini mau nanya Pak, ini untuk IHSG, kira-kira sektor apa ya yang mungkin dalam waktu dekat ini manggung? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ada sama mau nanya Pak untuk sentimen Omnibus Law ini, kira-kira saham yang potensinya bagus itu apa ya?
Oke, yang pertama sektor apa aja yang lagi oke ya. Ini berarti Mas Fikri yang nanya ya. Mas Fikri berarti ini udah invest nih kayaknya. Mantap Mas. Great. Sektor apa aja yang oke? Jadi gini, hari Jumat kemarin itu IHSG tuh enak banget kalau dilihat guys. Hijau warnanya. Kenapa? Karena Joe Biden ini so far memenangi pemilu di Amerika Serikat. Nah, sentimennya kan positif ke Indonesia karena Joe Biden ini kabarnya nanti setelah dia jadi presiden, dia itu akan naikin pajak perusahaannya Amerika. Kalau pajak perusahaannya Amerika, misalnya Apple, misalnya Amazon, gitu loh, pajaknya naik, berarti kan dia punya laba turun dong. Iya nggak? Nah, kalau labanya turun berarti kan secara market, secara pasar saham, Amerika tuh nggak gitu menarik. Yang menarik adalah emerging market selain Amerika gitu. Salah satunya Indonesia. Ya kan? Kita tuh harga sahamnya lagi murah. Tadi udah gue bilang ya, harga turun banyak, valuasi juga lagi murah. Jadi secara relatif basis, investor global itu akan mulai pindah ke emerging market, salah satunya Indonesia. Kelihatan dari pergerakan IHSG 2 hari kemarin, gitu ya. Di mana ada dana investor global masuk itu 1 triliun di hari Kamis sama Jumat. Gitu. Sektor apa aja yang oke? Semua sektor oke. Karena pada dasarnya dana asing masuk ke kita tuh ya akan kecipratan ke semua saham yang ada di IHSG. Tapi kalau boleh gue sharing, yang mana yang dibeli duluan sama investor asing itu saham perbankan. Gitu. Jadi saham perbankan ini memang kenapa dibeli duluan dan yang akan naik duluan itu karena kapitalisasi pasar yang besar di indeks. Gitu. Yang duluan dibeli pasti BCA, kedua BRI, ketiga Mandiri, keempat BBNI. Setahu gue BBNI belum dibeli banyak ya sama investor asing. Udah dibeli, cuma jumlahnya belum sebanyak yang 3 bank sebelumnya. Itu kira-kira. Nice. Yem, are you there? And Bang, ada satu pertanyaan, ada mau nanya langsung. Kiki, kamu mau nanya langsung? Ya, silakan. Sip. Kurang jelas suara kamu, Kiki, sorry. Suaranya bisa kerasan lagi nggak? Halo, jelas? Ya, halo, ya jelas. Ya, mau nanya Mas Angga, gimana sih kita bisa adapt cara berpikir seorang institusi dalam membeli dan menjual saham? Dan kira-kira si institusi biasanya megang satu emiten saham itu berapa lama sih? Itu aja dari aku. Makasih. Okay. Oh, jadi mau ini ya, kita mau invest secara institusi ya. Oke, menarik. Jadi institusi itu tergantung institusinya masing-masing. Ada institusi yang long only investor, jadi beli satu saham hold for long term. Ada juga institusi yang trading, jadi dia beli pagi jual sore, itu ada yang kayak gitu. Nah, tapi in general, secara umum institusi ini biasanya selalu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, prospek pertumbuhan atau growth prospect dari si perusahaan yang sahamnya listed ini. Misalnya Telkom. Tahun depan growth dari laba Telkom itu berapa persen sih? Naiknya berapa persen? Misalnya tahun lalu udah naik 10%, tahun depan akan naik 12%. Berarti lebih tinggi kan pertumbuhan labanya tahun depan. Gitu. Kalau lebih tinggi berarti kan ada chance harga saham kita naik, harga saham Telkomnya naik kan, karena labanya tumbuh lebih cepat. Itu satu, prospek pertumbuhan. Yang kedua, valuasi.
institusi itu biasanya kalau beli saham itu divaluasi yang relatively murah ya. I say relatively karena ada saham yang valuasinya selalu mahal, tapi secara relatif compare to historicalnya itu murah gitu. Misalnya saham yang selalu mahal ya harganya tuh BCA. Harganya mahal kan ya, dari selembarnya udah 30.000 perak gitu kan. Berarti kalau beli satu lot 3 juta gitu. Itu kan mahal. Tapi kalau harga saham BCA jebol ke let's say 27.000, secara relatif murah kan? Ya kan? Kalau misalnya kalian institusi ini beli di 27.000, terus naik lagi ke 30 harga saham BCA-nya, kan ada cuan 300.000 tuh. Ada cuan 3.000 gitu kan per lembar sahamnya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang kedua valuasi. Valuasi ini penting nih. Ya kan idenya investasi adalah ya ngapain beli sesuatu di harga yang mahal gitu loh. Mending beli sesuatu di harga yang relatif murah. Gitu. Kayak sekarang misalnya harga saham dan properti murah ya beli di harga sekarang gitu. Yang ketiga katalis. Katalis ini yang mempercepat pergerakan harga saham. Misalnya nih, gue bisa pikirin satu contoh sekarang. Vaksin. Vaksin itu akan membuat masyarakat Indonesia terbebas dari pandemi kan. Kalau udah bebas dari pandemi, kita berkegiatan seperti biasa kan, seperti sebelum pandemi dulu gitu. Yang kerja-kerja lagi, yang usaha-usaha lagi, yang mau belanja lagi, yang mau ya akhirnya kegiatan ekonomi pulih sebagaimana mestinya. Nah ini akan membantu semua harga saham di IHSG naik gitu loh. Karena aktivitas ekonomi itu menggerakkan IHSG gitu. Jadi 3 hal ya. Jadi prospek pertumbuhan, valuasi, katalis. Itu biasanya yang institusi lihat. Terima kasih jawabannya Mas Angga. Ya, oke. Ada lagi kira-kira yang ingin bertanya secara langsung dengan Mas Angga? Ini pakarnya ya. Pakarnya investasi ini luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman yang ingin bertanya tapi masih malu-malu. Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Yem, aku mau nanya, Yem. Oh iya, silakan Bang. Anyway, thanks again. Very insightful, and kalau boleh di-share ya slide-nya. Bang. Iya, sorry nih. Error nih, nggak tahu kenapa. bentar ya, Bang. That's fine. No rush. Paling my question sih ini sih. Maksudnya, Bro Angga tadi dijelasin very detail, very wide juga. Tapi misalnya kalau ada satu take away buat teman-teman di sini, kan mostly paling umurnya dari 20 ke 30 ya. Mungkin dari 18 ke 30. Oke. Nah, if they want to buy their first investment instrument, itu apakah saham kah atau ini very helpful sih, ini very helpful. Yang tadi itu, apakah kalau first instrument ini mendingan ini ngomongin financial instrument lah ya, kalau instrumen personal that's different. Kayak dengan knowledge yang terbatas, dengan uang yang mungkin belum banyak juga, gue langsung lompat ke saham kah atau reksadana dulu kah atau apa? For the first instrument, what do you think? For the first instrument, I would say saham atau reksadana saham sih, Sandro ya. Jadi tadi idenya adalah kan kalau misalnya kita masih mahasiswa, atau baru lulus kuliah, kita kan punya uang relatively nggak banyak ya. Itu lain cerita kalau orang tua kita kayak ngasih kita uang lah. Itu lain cerita. Cuma yang uang yang kita punya sendiri kan nggak banyak. Nah, gue sendiri sih rekomendasi ke saham atau reksadana saham. Kenapa? Tadi kan gue udah cerita. Saham uang 50.000 aja tuh udah bisa beli saham. Gitu. Ya itu kan murah banget gitu. 50.000 kan I think banyak anak muda bisa punya gitu kan, 50.000 rupiah gitu. Mulai aja investasi saham. Untuk reksadana, klien-klien gue itu yang manage reksadana itu 100.000 aja juga udah bisa beli reksadana gitu. Nah, yang penting itu adalah bukan invest
di mananya gitu loh. Yang penting ini adalah kita investasinya tuh rutin. Tiap bulan kita beli reksadana atau saham tersebut, tiap bulan kita tambah, itu di jangka panjang akan ngasih kita cuan atau ya imbal hasil yang lebih tinggi ya dibanding kita cuma taruh sekali 50.000 di satu saham. Sahamnya naik 10%. Jadi kita cuma cuan 5.000, 55.000 gitu. Di Jakarta 5.000 cuan 5.000 aja mungkin buat apa ya, biar parkir kali ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita secara rutin uang 50.000 nih, awalnya kita sekali 50.000, bulan depan 50.000 lagi. Lama-lama jadi 5 juta loh kalau kita konsisten gitu. Yang penting sih kebiasaannya gitu. Dan yang gampang ya menurut gue sih saham atau reksadana saham untuk saat ini. Nah, misalnya nih kalau kita biar seru-seruan gitu ya, bikin challenge. Gue tuh mesti ngapain sih in the next 1 month supaya bisa mulai buying my first instrument tadi. Kan either saham atau reksadana saham. So in the next 1 month tuh kalau Mas Angga bisa ngasih PR gitu, saya tuh mesti ngelakuin apa dan apa gitu. Supaya November gue udah beli 1 instrumen. Gitu. Oke, gitu. Paling gampang datang ke bank, ke customer service-nya, Mbak, saya mau beli reksadana. Dikasih deh list, ada reksadana apa aja di bank ini gitu listnya. Tapi bisa juga ke Bibit, di situ kan banyak tuh list reksadana dan kalian bisa beli reksadana di situ juga gitu. Imagining kalau as a young person, mahasiswa atau pelajar, kita kan pengetahuannya masih kurang ya, jadi kan kita akan ya udah taruh aja uang dulu gitu. Kita kan nggak tahu harga saham ini akan naik atau nggak, jadi reksadana saham sih lebih simpel kalau buat yang tadi Bang Sandro bilang ya, anak muda yang uangnya masih belum banyak, pengetahuan investasi dikit, reksadana sama. Jadi kalian titip tuh uang kalian di manajer investasi saham, nanti manajer investasi tersebut akan kelolain uang kalian gitu. Nah, yang jual reksadana kan banyak sekarang channelnya. Kayak di Tokped juga udah bisa deh beli reksadana gitu. Atau ya paling amannya sih datang ke bank, ke bank besar, bank BCA, Mandiri atau bank yang kalian kenal. Tanya customer service-nya, Mbak, Mas, ada reksadana apa aja? Nama-nama yang oke itu Schroders, Samuel Asset, Mandiri Investasi, terus BNP Paribas. Selama nama-namanya yang tadi gue sebut, itu kalian bisa taruh uang kalian di situ. Karena manajer investasi gue kenal dan cukup jago ya ngelola duit. Satu juga Batavia, itu juga manajer investasi yang oke. Gitu. Wah, itu mereka beli saham karena lu dong? Ya, secara nggak langsung sih. Ya, mereka selalu tanya ke, Angga, gue beli saham apa nih hari ini? Nah, gitu. Kan gue sebagai salesperson mereka kan gue harus ngasih advice ya. Gitu. Nice. So, teman-teman lihat ini yang kalau beli reksadana yang ngasih advice ini orang nih. Ini orang yang ngasih advice. Nah, Bang, gue appreciate dan satu lagi. Soalnya kalau ada beberapa yang ngasih advice tuh gini kayak ya udah lu belajar dulu sampai ngerti baru beli. Kapan belinya kalau gitu ya? Tapi kan kalau lu perlu ngasih baby step, mungkin mulai dari muda dulu, nanti belajar sambil jalan. What do you think on that? Ya, kalau belajar dulu, nanti keburu ini dong, harga sahamnya keburu naik duluan gitu, harga reksadana keburu naik duluan gitu kan. Kita belajarnya belum selesai, tapi kita cuannya ketinggalan gitu loh. Ya, gue rasa sih nggak apa-apa, kita taruh uang dulu di reksadana atau sahamnya langsung, sambil kita belajar, learning by doing. Toh pengalaman gue dan juga pengalaman Bang Sandro kan dulu pada saat mulai berinvestasi kan kita learning by doing juga kan, Indro ya, gitu. Ya, apa namanya, di jangka pendek memang pasti yang namanya harga saham turun, kita rugi, itu ya mungkin aja terjadi. Tapi kalau di jangka panjang kan saham atau reksadana saham kan tetap menguntungkan gitu. Tadi kan udah gue kasih lihat nih. Bentar ya, gue share slide yang tadi. Nah,
ya mau kalian beli di titik manapun, misalnya beli di titik mana ya titik sini lah gitu. Di harga segini nih, harga indeks lagi 1.000-an, terus sekarang 5.000, udah naik 5 kali lipat dong. Ini dalam jangka waktu 20 tahun. 20 tahun uang kalian naik 5 kali lipat gitu. Yang penting kuncinya adalah tadi rutin, dan kalau kalian nempatin di reksadana, ya manajer investasinya harus yang kredibel gitu. Yang tadi gue sebut tuh, yang langganan gue juga Ashmore juga bagus reksadananya. Baru mau nanya gue itu. Samuel Asset, BNP Paribas, Manulife, pokoknya yang big manager investasi itu bagus. Karena mereka juga pasti akan ngikutin masuk di titik-titik tertentu nih, dan biasanya mereka market timingnya bagus tuh, masuk di sini misalnya. Mouse gue kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Masuk di pas rendah, nanti jualnya. Anyway. Oke, paling gitu aja. Thanks, man. Kiki mau wanna say something or Novi before closing about ambassadors? Just 1-2 minutes. Kiki or Novi? Oke. Ya, halo semua. Nama saya Novita. Sebenarnya saya partnership sih di sini. Cuma mungkin mau infoin lagi. Jadi ID Melek Finansial ini kita punya semacam bootcamp atau training gitu ya untuk ngelatih teman-teman bisa melek finansial. Jadi kalau misalnya tertarik bisa join, linknya di bit.ly/idmelekfinansial. Sebentar saya ketikkan ya, bit.ly/idmelekfinansial. Nah ini mungkin kita mulai batch baru di awal tahun depan, jadi pastikan sudah mendaftar supaya bisa dihubungin. Jadi tadi salah satu kampus ambasador kami, Yasmin ya, benefit dari ikut ini, pertama ya lu diajarin gratis gitu. Itu mahal banget kalau misalnya mau bayar. Tapi ya kita lakuin ini bareng-bareng, bareng Mas Angga juga. Thanks Mas Angga. Supaya lebih banyak lagi orang yang bisa ngajarin orang lain gitu buat bisa melek finansial supaya ekonomi Indonesia juga ya harapannya ya bisa kedongkrak seperti itu. Itu aja paling saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Cinov. Jadi buat teman-teman yang di sini yang pengen belajar lebih lagi ya tentang investasi bisa join bareng IMF. Terutama kalau misalnya kita belum tahu sama sekali itu kita butuh komunitas ya buat sharing, buat berbagi satu sama yang lain. Karena kalau belajar sendiri itu sepertinya takutnya nanti tersesat gitu ya. Jadi mungkin lebih enaknya kita ada komunitas, join komunitas biar kita sama-sama sharing, sama-sama terhindar dari investasi bodong ya yang seperti tadi Mas Angga bilang. Karena kalau saya sendiri keluarga saya sih pernah ya Mas terjebak gitu ya dalam investasi bodong. Jadi saya malah di sini pengen belajar lagi gitu untuk mendalami tentang investasi. Oke, mungkin webinar kita cukup sampai di sini. Buat teman-teman jangan lupa mengisi feedback kita di link yang sudah dibagikan oleh Cinovita. Kemudian untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang IMF bisa follow Instagram kita di @idmelekfinansial. Oke, jangan lupa untuk ikuti terus Instagram kita karena di situ kita bakalan banyak sekali akan membuat webinar-webinar yang seru lagi ya bersama Mas Angga mungkin ya. Kemudian bersama juga pembicara-pembicara lainnya. Terima kasih untuk Mas Angga yang sudah bersedia memberikan materi yang sangat luar biasa hari ini.
Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan selamat siang semuanya, selamat. Yes. Can you like stop share? Kita screenshot dulu lah. Ya nggak ada dokumen. Iya, bentar ya. Kita mau. Oke, bentar. Teman-teman yang lainnya bisa aktifin videonya. Kita mau dokumentasi dulu. Sebentar ya, Bang. Gue agak gaptek nih. Iya, komputer lu terlalu canggih, bro, soalnya. Monitor ada banyak. Nanti saya hitung sampai 3, yang mau screenshot aja lah. Ya udah. Yang ya boleh. Oh, gini aja nih, gue tahu caranya nih. Nah, gini aja nih, Bang. Gue bantuin. Oke. Ya. Thank you. Oke. Iya deh. Oke. Gue hitung on 3 ya. Ini ya yang bisa muncul muka lah. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa lah. Nggak dimarahin. 1, 2, 3. Oh, lagi. 1, 2, and 3. Wah, Mas Cesar nyisir terus nih. Oke deh. Thanks guys. See you. Thank you Sandro, thank you ID Melek Financial Yeah. Team. Terhormat banget gue udah diundang. Kapan-kapan kalau mau share lagi, undang aja. Well noted. Thanks guys. Ini gue end ya. Thanks guys. Bye.